Halo para guru sekalian, baik yang sedang mengajar tatap muka di sekolah ataupun yang sedang mengajar secara online ataupun daring. Ada pertanyaan besar nih buat kita renungkan sama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melibatkan anak-anak kita seluruhnya di dalam kelas kita? Seringkali sebagai guru, perhatian kita juggling antara pelajaran dan juga anak-anak. Dan yang seringkali menarik perhatian kita adalah anak-anak yang pencapaiannya tinggi ataupun anak-anak yang pencapaiannya rendah. Dan juga seringkali perhatian kita terpusat pada anak-anak yang dominan dan kita kurang memberikan kesempatan untuk anak-anak yang pendiam atau anak-anak yang tertutup. Pertanyaannya, bagaimana ya kita bisa makin inklusif? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia Febriani dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan hanya pendidikan yang informatif, tetapi pendidikan yang transformatif. Oleh karena itu, channel Ruang Edukator hadir memberikan tips dan informasi untuk menemani para pendidik sekalian. Jadi, kalau para pendidik sekalian adalah pendidik yang transformatif, please consider to subscribe. Siapa tahu kita bisa sama-sama belajar menjadikan kelas kita kelas yang transformatif. Balik ke kata inklusif nih, sebenarnya apa sih arti kata inklusif? Inklusif adalah bagaimana kita mendesain sekolah, kelas, dan pelajaran kita sebagai sarana yang memberikan kesempatan pada semua siswa untuk berpartisipasi, yaitu siswa-siswa dengan perbedaan bakat dan kemampuan, perbedaan latar belakang dan budaya, dan bahkan perbedaan kebutuhan. Dan bukan hanya menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, inklusif artinya menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan saling menghormati. Lalu, bagaimana caranya kita menciptakan kelas yang lebih inklusif? Sebenarnya ada banyak sekali cara, tetapi dalam video ini saya akan bagikan 3 tips cara untuk membangun kelas yang lebih inklusif. Yang pertama, gunakan berbagai macam pendekatan belajar mengajar dan juga gunakan berbagai macam contoh. Pada saat merencanakan pembelajaran, sebenarnya yang harus ada dalam pikiran kita adalah anak-anak didik kita. Bukan hanya pelajarannya, tetapi bagaimana kita bisa membuat pelajaran ini bisa menjadi sesuatu yang dipelajari oleh anak-anak. Oleh karena itu penting untuk mengenali karakteristik anak-anak kita. Pendekatan yang teman-teman juga bisa lakukan adalah pendekatan diferensiasi belajar. Kita bisa melakukan diferensiasi pada konten, pada proses belajar, ataupun pada produknya. Apa dasar diferensiasinya? Bisa saja berdasarkan pada perbedaan kemampuan anak-anak, atau pada perbedaan ketertarikan dan gaya belajar anak kita. Dan juga pada saat kita mengajar, berikan contoh-contoh yang bervariasi. Jangan sampai contoh kita stereotyping pada hal atau pada kelompok tertentu. Hal kedua yang kita bisa lakukan adalah bangun lingkungan yang suportif dan saling menghormati. Bagaimana caranya? Ajarkan anak-anak untuk membangun empati. Ajak mereka membayangkan bagaimana perasaan dan pengalaman orang lain. Ajarkan mereka juga untuk mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain. Dan untuk menciptakan kelas yang suportif, kita juga bisa ajarkan anak-anak untuk saling mendorong memberikan dukungan yang positif pada teman sekelasnya. Tunjukkan kepada anak-anak perbedaan, tetapi tunjukkan juga banyak sekali kekuatan yang kita dapatkan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ketiga yang kita bisa lakukan adalah membangun kompetensi global. Pada masa pembelajaran sekarang ini, di mana internet menjadi salah satu sarana utama dalam belajar, sebenarnya kelas bukan lagi terjebak pada ruangan yang ditutup oleh 4 dinding. Kita bisa membawa anak-anak kita pada komunitas global. Expose anak-anak pada keanekaragaman yang ada di dunia. Ada banyak budaya, ada banyak pandangan dan perspektif. Dan ajar anak-anak untuk melihat dan menghargai perbedaan tersebut. Fasilitasi anak-anak untuk belajar hal-hal yang global sambil tetap memegang nilai-nilai lokal. Para pendidik sekalian, membangun kelas yang inklusif memang banyak tantangannya, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dan buat kita yang sedang berpikir apakah hal ini penting untuk saya lakukan di kelas, pesan nih buat para edukator sekalian. Carl Brunner mengatakan, "Student may forget what you said, but they will never forget how you make them feel." Jadi, kalau ingin kelas Anda bukan hanya kelas yang informatif, tetapi kelas yang transformatif, maka upayakanlah kelas Anda menjadi kelas yang inklusif. Kalau teman-teman pendidik merasa video ini bermanfaat, mohon sebarkan ke para pendidik lainnya ya. Dan jangan lupa cek juga video-video kita lainnya. Selamat mentransformasi kehidupan!